Berperan menjadi sepasang kekasih dalam layar kaca menjadi cerita manis bagi pasangan pesinetron Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar. Mereka pun tak menyangka membangun chemistry dalam sebuah adegan. Takdir merestui mereka sebagai sepasang kekasih dalam kehidupan nyata. Walau pertemuan mereka diawali Wisnu sebagai pria yang menyebalkan di mata Shireen. Sebel ya pertama kali ketemu ya? Iya kalau misal dibilang sebel sih, ya nggak bisa dipungkiri emang nyebelin sih ya. Tahu malah digangguin terus sih dia. Ya tahu. Menjadi figur yang romantis, terlanjur melekat kepada keduanya. Namun bagaimanakah sebenarnya romantisme mereka berawal? Ya udah deket banget gitu, udah temen deket banget yang sharing tentang semuanya gitu. Jadi ya Dia ngomongin masalah sekolah lah. Kadang-kadang saya juga masih ngerti pelajaran sekolah, saya bantu lah gitu ya. Berjalannya waktu menumbuhkan rasa cinta yang semakin besar. Kecocokan keduanya berlanjut kepada keyakinan Wisnu untuk meminang Shireen. Namun di momen melamar itu, benarkah pria berdarah Aceh ini tak memberitahu terlebih dahulu kepada Shireen ketika itu? ternyata Wisnu udah nyampe rumah, udah bawa mamahnya, udah bawa papanya, udah bawa budeknya. Terus tiba-tiba ngomong, itu gemeterannya minta ampun kayak, yang kok lu nggak bilang dulu sih kalau misalnya mau ngelamar kayak gitu. Itu cukup tegang, nggak ada senyum sama sekali kayaknya ya. Dan Shireen mungkin ketawain saya kali ini, anak tegang banget sih si Wisnu nih. Perjalanan kisah anak manusia yang terukir sebagai dua sejoli ini pun kian indah dengan kehadiran sang buah hati. Bagaimanakah asa dan bahagia mereka kini? Selengkapnya hanya untuk Anda, kami sajikan kisah kasih mereka dalam Bingkai Lovebird berikut ini. Pertama tuh kan nanti ketemunya waktu lagi ada adegan pemotretan untuk sinetronnya dia itu, sinetron mereka itu ya. Dalam hatiku kayak cocok sama Shireen gitu. Teuku Wisnu itu orangnya dari awal nih ya, aku ketemu dia memang dia orang yang sangat menghormatin orang tua. Gak tahu ya, malaikat lewat langsung amin kali. Padahal udah lagi bawaan orangnya. Karena mereka kan di situ emang pacaran kan di judul cerita itu ya. Tapi ya mereka itu memang akrab gitu loh. Ya kayak kakak adik sih, awalnya tuh hubungannya kayak kakak adik gitu loh. Aku melihatnya sih seperti itu gitu loh. Jadi pertama kali ketemu itu tahun berapanya gue nggak inget ya. Mungkin fans kayaknya biasanya lebih inget ya. Sebelum syuting aku ketemunya itu sama Wisnu ada di program acaranya yang Wisnu itu jadi hostnya dan aku jadi peserta. Iya, pertama kali itu ketemu sama Shireen itu waktu syuting ya. Waktu itu saya jadi host untuk salah satu program reality show gitu. Terus Shireen menjadi bintang tamunya. Ya memang kayak gitu aja, karena saya nganggap dia anak SMP kan, anak SMP. Dia waktu itu kalau salah kelas 1 apa kelas berapa gitu, masih kecil sih emang sih ya. Ya udah, akhirnya ya cuma kayak gitu-gitu aja, kenalan. Terus habis itu dia syuting, saya hostnya waktu itu ada 2. Habis itu selesai udah pulang. Setelah itu ternyata ketemu lagi di lokasi syuting. Oh iya, Wisnu udah kenal dong gitu kan. Ya udah di situ syuting pertamanya Wisnu itu nggak jadi menjadi peran utama di situ. Selanjutnya ketemu di sinetron Cinta Fitri ya.
Terus aku baca skrip kan, ini orang kok kayaknya seneng banget gitu masuk stripping ini kan. Terus aku baca skrip, kayaknya di skrip itu ini si Wisnu ini satu episode mati gitu kan. Jadi pelan-pelan aku kasih tahu, Wisnu tuh ngomong kayak di lokasi, wah alhamdulillah banget nih gue dapet stripping baru nih. Kita syuting di situ bareng. Awal-awal pertama saya bukan jadi karakter yang sama dia, sama pasangannya dia juga, tapi satu episode doang. Terus gue bilang kayak gini, Wisnu maaf deh, kayaknya lo satu episode mati. Terus dia shock kan, dia sedih banget ya. Terus ya udah, tapi ya rezeki ya, nggak ada yang tahu. Ternyata perannya dia diganti jadi peran utama. Gitu kan, cuman akhirnya cerita diganti, bukan diganti ceritanya, karakternya diganti. Saya akhirnya menjadi karakter yang dimana itu menjadi pasangannya dia. Yang harusnya dia satu episode meninggal, ternyata dia menjadi peran utamanya pasangannya aku di situ. Ya disitulah pertama kali mulai dekat sebagai teman yang lama banget, itu sinetron gak habis-habis. Jadinya ketemu setiap hari sampai semua sifatnya dia aku tahu, semua sifat aku dia tahu karena dia lebih sering ketemu aku dibanding ketemu keluarganya sendiri. Aku pun sebaliknya gitu. Jadi kayak apapun sifat jeleknya, sifat buruknya. Ya dibilang sahabat ya sahabatan karena memang intens ketemu terus. Kita syuting juga hampir 4 tahun ya, hampir 4 tahun lebih malah, 1000 episode lebih. Terus ngobrol bareng, terus ya curhat juga. Kita tuh udah tahu satu sama lain karena memang sinetron itu hampir 5 tahun gitu kan ya. Dia ketemu kita kan jarang keluar jadinya karena kita syuting terus ketemu setiap hari gitu. Jadi apa-apa kadang kita suka ngobrol tentang apa. Kadang dia tahu saya nggak ngerti gitu ya masalah-masalah anak muda. Terus kalau saya tahu dia juga mungkin kadang nggak ngerti. Jadi saling mengisi sih waktu itu. Terus juga egois. Sebel ya pertama kali ketemu ya. Ya kalau misal dibilang sebel sih, ya nggak bisa dipungkiri emang nyebelin sih ya. Logatnya dia itu kan Aceh ya. Kadang-kadang kita bercanda, mungkin saya juga bercandanya keterlaluan, dalam arti suka menyinggung perasaannya Shiren, jadi dia mungkin sebel sama saya. Shiren itu orangnya sebenarnya profesional sih ya, untuk seorang aktris yang masih umurnya waktu itu belum sekolah, belum SMA, dia cukup dewasa dan dia cukup profesional gitu. Di lokasi kayak sering marah-marah juga, kayak aduh Shiren jangan kayak anak kecil deh, jam segini udah nggak mood syuting. Cuman ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin dari sisi keletihan, dari sisi umur ya nggak bisa dipungkiri, itu bisa menjadikan seseorang bad mood. Dan saya kadang-kadang juga bisa bad mood juga gitu kan, apalagi saya lebih dewasa daripada Shiren gitu. Cuman Shiren ya sifatnya seperti itu sih ya. Saya waktu itu melihatnya ya sosok yang cukup profesional untuk umur dia segitu sih. Mungkin karena masyarakat juga karena nonton udah terdoktrin kali ya, udah ngelihat sinetronnya, udah suka sama sinetronnya, sudah disamakan bukan Wisnu Shiren lagi, tapi nama karakter kita kan disamakan, terus karakter kita dia sebagai seorang sosoknya Fitri, saya sebagai sosoknya Farel, benar-benar yang dilihat itu karakter kami di sinetron sebenarnya gitu. Itu waktu itu berhasil banget gitu, memerankan sinetron itu ya, peran sinetron itu sampai mereka kira itu real gitu. Karena lucu kita bukan disuruh, mereka melihat penampilan kami, oh apakah seperti Fitri dan Farel, padahal ya nggak seperti itu gitu kan. Mungkin ada beberapa yang sama, tapi ada beberapa juga yang ya bisa saya bilang ya nggak sama gitu. Ya udah deket banget gitu, udah temen deket banget yang sharing tentang semuanya gitu. Banyak hal sih ya curhat lah ya. Terus dia ngomongin masalah sekolah lah. Kadang-kadang saya juga masih ngerti pelajaran sekolah, saya bantu lah gitu ya. Dia juga ternyata suka bola juga gitu kan. Jadi kadang-kadang dia suka banget sama MU kalau nggak salah ya. Dia suka MU gitu kan. Kalau saya suka Inter gitu. Jadi kadang-kadang suka ledek-ledekan tentang bola gitu kan. Ya karena semakin dekat ya namanya apa ya. Jadi semakin tahu apa kesukaan, apa yang disebelin tapi suka digangguin, masalah yang bikin kita sebel, itu banyak sih hal-hal kayak gitu. Orang kan suka kayak sebentar gitu, ini suka kita sampai 4 tahun baru suka gitu. Jadi kayak karena memang kita punya masalah masing-masing, sampai selesai sampai udah nggak sama pasangan masing-masing pun
belum suka juga, masih temenan aja. Bahkan waktu itu Wisnu pernah mau jodohin saya sama saudaranya gitu. Jadi kayak aku juga, gue teman SMA gue cakep-cakep gitu. Jadi kayak belum kepikiran bakalan bareng, dan waktu itu kepikiran, aduh kalau misalnya kita sampai jadi, yang ada orang ngirain kita macam-macam dari dulu gitu kan. Jadi udahlah, nggak usah mikirin kayak begitu. Ya bisa jadi karena setiap hari ketemu, terus tumbuh dewasa juga, terus ya semakin kagum dengan dia tumbuh dewasa, pemikirannya juga semakin dewasa. Dia juga orang kan mau belajar ya, jadi semakin kagum lah. Sering ketemu itu pasti akan nimbul rasa suka sih, apalagi kita emang lagi kosong dua-duanya gitu. Itu kayak manusiawi deh. Terus juga kita berdua udah sama-sama, aku udah mulai dewasa, sifat-sifat anak-anak aku udah aku tinggalin juga. Udah berubah, Wisnu juga udah berubah. Jadi kayak mulai masuk ke kayak kriteria masing-masing gitu. Jadi ya mulai klik aja gitu. Waktu itu sebenarnya sedikit mundur. Jadi kan memang ada yang namanya proses ada proses pendekatan lah gitu ya. Proses pendekatan, terus saya kan mulai waktu sebelum nikah tuh saya mulai belajar agama lebih dalam lagi kan. Saya sih terima kasih sama orang-orang yang mendoakan ya. Ada orang yang bilang kayak kalau 100 orang yang soleh doanya akan dikabulkan. Mungkin ada 100 orang lebih yang soleh yang mendoakan kita berdua kan ya. Jadinya doanya dikabulkan sama Allah. Jadi ya kalau misalnya memang doanya itu baik, mungkin dikabulin juga sama Tuhan kayak gitu. Itu tadi, jodoh itu nggak pernah ada yang kita tahu gitu. Ternyata Wisnu udah nyampe rumah, udah bawa mamahnya, udah bawa papanya, udah bawa budeknya. Terus tiba-tiba ngomong, itu gemeterannya minta ampun kayak, yang kok lu nggak bilang dulu sih kalau misalnya mau ngelamar kayak gitu.